Allah berikan kebaikan, jauhkan dari bala, jauhkan dari musibah insyaallah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Dan juga tadi kita telah membaca Ratibul Haddad. Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari sihir, Allah jauhkan dari ain, dan keluarga kita insyaallah Allah sembuhkan semua dari penyakit-penyakit kita semua. Amin. Amin. Kita baca Ratibul Haddad dan juga kita telah membaca juga Maulid Al-Habsyi Al-Durar, yang mana bacaan-bacaan tadi yang merupakan bagian daripada sesuatu yang memuliakan zahir tubuh kita. Kita muliakan lisan kita, kita muliakan badan kita, muliakan jasmani kita, dan juga utamanya memuliakan batin kita, hati kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada seseorang hamba, Allah lihat dan Allah berikan pada hatinya. Kalau hatinya itu ada zikirnya, hatinya itu ada kebaikannya, alias hatinya itu siap untuk menerima kebaikan, maka Allah baru berikan kebaikan itu, rahmatnya, kasih sayangnya, ilmunya. Di sinilah kita di saat setiap hari kita zikir, setiap kali kita ibadah, setiap kali kita bersalat, istighfar dan lain sebagainya, seolah-olah kita menempatkan kebaikan di hati kita. Ada cahaya, kita berikan cahaya di hati kita, seolah-olah kita bersihkan hati kita, bersiap untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Lalu bagaimana kalau orang yang tidak pernah ibadah? Bagaimana orang yang tidak pernah zikir? Berarti hatinya kotor, hatinya jauh dari kebersihan. Bagaimana Allah akan mencintainya, Allah akan berikan rahmat kepadanya. Alhamdulillah, berarti kita bagian orang-orang yang menyatakan idza ahabballahu 'abdan istahmalah. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah cinta kepada hambanya. Kita kemarin sudah bahas tentang Abdullah, hambanya Allah. Mudah-mudahan kita bagian daripada hamba Allah. Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah gunakan tangannya, lisannya, badannya, zahirnya, hatinya untuk selalu ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sulit didapatkan kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sungguhnya Allah akan berikan surga. Allah akan masukkan ke dalam surga. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, kata Allah. Masuklah kalian ke dalam surgaku, surganya Allah, dengan apa yang kalian lakukan. Jadi kalau kita mau masuk surga, maka beramallah. Kalau kita mau masuk ke dalam surga cepat, beramal. Kalau kita mau masuk ke dalam surga yang tinggi, maka beramal. Bagaimana kita bisa mengharapkan sesuatu yang tidak kita lakukan? Berharap jadi orang kaya, tak mau bekerja, tidak mau mikir, tidak mau berusaha. Berharap jadi orang pintar, tak pernah buka buku, tak pernah belajar. Berharap bakal kenyang, tak makan. Mana tahu uangnya? Itu pun juga udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, kata Allah, masuklah ke dalam surga dengan apa yang kalian lakukan. Kemarin sudah kita introspeksi bahwasanya kita dianjurkan untuk mengingat kembali ibadah apa, zikir apa, amalan apa yang kita lakukan pada dari sejak pagi sampai malam hari ini. Mungkin subuh kita terlambat, mungkin kita bahkan subuh terakhir lewat, mungkin kita tidak salat duha, mungkin kita tidak zikir, dan seterusnya sampai malam hari ini mungkin tidak banyak ibadah dan zikir yang kita lakukan. Kalau Allah matikan kita pada hari ini, masuk surga di mana tadi? Seperti wong yang berharap kenyang tidak Alhamdulillah, mulai pada malam hari ini Jumatnya, malam Senin dan Rabunya kita di sini ada majelis, ada zikir,
ada panutan, tauladan. Mudah-mudahan ini semua menjadi modal kita untuk selalu zikir, selalu ingat kepada Allah, nambah ilmu dan nambah amal insyaallah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah yang kelihatan dari wajahnya wajah-wajah bahagia insyaallah. Wajah kita, wajah penghuni surga insyaallah. Wajah yang selalu berzikir insyaallah. Selalu ingat kepada Allah, yang selalu berzikir la ilaha illallah, yang selalu berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya. Selalu baca Al-Qur'an insyaallah. Ya, mudah-mudahan juga anak-anak Allah termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita meneruskan kajian kita dapat membaca kitab ini sampai pada kemarin tentang doa kepada Allah, dan hari ini saat ini yaitu manfaat atau faedah atau juga buah daripada orang yang ibadah, orang yang kenal zikir. Apa manfaat-manfaatnya, buahnya, hasilnya, faedahnya? Ya, di antaranya disebutkan bahwasanya manfaat buah daripada orang yang suka ibadah, orang yang berzikir, orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, matanya banyak memandang hal yang baik, ya, lisannya banyak berzikir, dan badannya, tangannya banyak sujud, dan tangannya banyak memberi, kakinya banyak berjalan pada tempat yang baik, dan semua hatinya, utamanya hatinya selalu berzikir, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara manfaat dan faedahnya adalah mahabbatullah lil abdi. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba itu. Ya. Dan yang kedua, manfaatnya adalah ya, mahabbatul khalqi lil ilaih. Maka manfaatnya adalah orang hamba-hamba Allah yang lain akan cinta kepadanya. Ya. Dan berikutnya adalah manfaatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dirinya, wajahnya itu cahaya. Allah berikan pada hatinya terang. Allah berikan pada badannya tambah kuat, tambah sehat. Allah berikan pada rizkinya rizki yang luas. Allah berikan kepada semua manusia cinta kepadanya. Jadi banyak kebaikan, keutamaannya orang-orang yang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya ibadah biasa. Ya, ibarat orang yang pintar nyari duit dengan orang yang tidak pintar nyari duit. Oh, aku dari pagi nyari duit nih, sampai ke sore, tapi dapat dikitnya. Tapi kawan sebelah tuh, dia udah dengar baik. Dari pagi siang balik udah banyak dapatnya. Nah, beda itu. Orang yang bagus ibadahnya, ya, ibadahnya dengan ilmu, ibadahnya dengan tuntunan, dengan orang yang ibadahnya tanpa dengan ilmu dan tanpa dengan tuntunan, beda hasilnya. Jadi, ya, dia akan mendapatkan ya, wajah yang terang benderang, hati yang bercahaya. Dan yang berikutnya adalah Allah akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan juga Allah yang terakhir manfaatnya adalah ya dukhulul jannah. Orang yang banyak ibadah, orang yang banyak zikir, orang yang banyak taat, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tersebut cinta kepadanya. Allah cintai orang yang ahli ibadah. Allah cintai, Allah sayangi orang-orang yang ahli zikir. Orang-orang yang berusaha untuk bertaubat. Orang-orang yang berusaha untuk memperbanyak amal. Orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Maka sungguh Allah Maha tahu mana orang-orang yang mau memperbaiki dirinya. Mana orang-orang yang mau bertaubat. Mana orang-orang yang mau memperbanyak amal dan ibadah. Tahu Allah. Maka
Allah akan berikan cinta kepadanya. Dalam ayat Allah SWT nyatakan innalladzina amanu wa amilus salihati ya saya ja'al lahumur rahmana wudda, orang yang beriman dan orang yang beramal saleh maka Allah akan berikan kepadanya cinta. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya apabila seseorang itu ya bangun tidurnya sudah mikir ibadah, sebelum tidurnya sudah mikir ibadah, setelah bangun ya maka kemudian dia akan mudah untuk beribadah taat pada setelah dia bangunnya. Maka kalau dia sudah dimulai dengan hatinya kepengen terus ibadah ya, dan juga dia banyak mengamalkan amalan soleh, amalan sunnah, maka lama-lama ya, gerak-geriknya akan dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia selalu ya, beribadah, selalu dia berbuat baik. Dalam hadis menyatakan bahwasanya innallaha imma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah. Nantiasa seorang hamba banyak ibadah kepadaku dengan ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Kalau sudah aku cintai maka pandangannya menjadi aku ridhoi. Ya, gerak-gerik tangannya, kakinya aku ridhonya. Inilah ya manfaat ya kalau sudah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan ridhoi apa yang dia lakukan. Jadi kesenangan bagi dirinya selalu dalam keridhaan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam doanya Nabi Allah Daud alaihissalam, beliau doa yang kita sering mendengar yaitu Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu cinta kasih-Mu ya Allah kepada. Jangan kita ayana doain wong terus, doain anak, doain orang tua kita, doain yang lainnya. Tapi kita tidak pernah mendoakan diri kita. Ya Allah, as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon cinta dan kasih sayang darimu. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta juga dari orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbik, dan berikan kepadaku amalan yang bisa menyampaikan cinta kasih kepadamu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbik, dan amalan yang menyampaikan aku cinta kepadamu. Allahumma ij'al hubbuka ahabba ilaik, dan ya Allah jadikan cintamu lebih aku cintai, lebih aku sukai min ahli, daripada keluargaku. Ya, min nafsi wa mali, dan daripada diriku, daripada hartaku, wa minal ma'il barik, dan juga lebih aku sayangi, lebih aku sukai daripada air sejuk di saat lagi haus, air dingin di saat lagi kehausan. Jadi Nabi Daud alaihissalam memberikan contoh doa demikian biar kita, salah satu doa kita minta agar kita dicintai oleh Allah dan kita cinta juga kepada orang yang mencintai Allah. Dan kita dapatkan amalan bisa menyebabkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beramallah sebanyak-banyaknya. Jangan kita bosan dari beramal. Ai salat duha terus, ai salat tahajud terus, ai sedekah terus, ai senyum terus. Jangan bosan-bosan. Ya. I'malu ya, hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah Subhanahu wa taala. Beramallah kalian sampai kalian mati. Sampai kalian wafat. Ya. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, beliau mengatakan bahwasanya hidup di dunia ini karena dua. Yang pertama cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Karena dua ini buat apa hidup, kata beliau. Jadi buat tidak ada hidup di dunia ini kepengen biar jadi orang hebat, biar jadi orang kaya, biar jadi orang sukses, biar jadi orang tidak kepengen. Tujuan hidup di dunia ini ekstrim, beliau itu apa? Agar dapat ibadah kepada Allah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Ya. Jadi kalau tidak ada cinta kepada Rasulullah dalam hati ini, enggak usah buat apa yang lain. Ekstrim. Kalau tidak ada cinta kepada Allah, buat apa hidup ini? Jadi apa tadi? Jadi Allah berdoa, doanya kepada Nabi Daud. Ya Allah, dan ya Allah jadikan cintaku ini
melebihi cintaku kepadamu melebihi daripada cintaku pada diriku, pada hartaku dan juga daripada air yang dingin di saat lagi kehausan. Lagi kehausan, belum nak unjuk es. Di akhir zaman ada Dajjal, kita gigi haus, Dajjal unjuk air es. Pilihlah. Ya Allah, jadikan cintaku kepadamu melebihi daripada minum es tadi di saat lagi kehausan. Makanya takut di saat lagi ada turun Dajjal kita masih hidup. Nah, ini fitnah yang paling besar yang menakutkan yaitu fitnah Masih Dajjal. Fitnah penghancur, perusak daripada iman yaitu Dajjal. Jadi cintanya Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Sehingga pernah diceritakan seorang bernama Abul Faraj Al-Hamdani, beliau masuk kota Basrah, Irak. Dia melihat seorang pemuda, yang mana pemuda ini berada di tengah masjid, dekat-dekat pintu masjid, dia mencatat. Oh, ini ada datang misalnya catatnya. Oh, ini jengok catatnya. Hanya dia cerodean, kepo. Apa yang dicatat oleh pemuda ini? Ditanya, dek, kau nyatat apa? Aku mencatat orang yang mencintai Allah. Dan orang yang mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah dan orang yang mencintai Allah. Kalau ada tandanya, catatnya. Oh, ini siapa? Catatnya. Akhirnya dia nanya, dek, tolong jengok, ada tak? Kau catat tak nama aku di situ? Catat tak ciri-ciri aku di catatan kau, orang yang cinta kepada Allah atau orang yang mencintai Allah? Akhirnya, aku jengok dulu. Dia tak katik nama kau. Dia katik diri kau tu aku catat sini. Langsung dia jauh dari orang pemuda itu langsung nangis. Akhirnya dijengoknya, tanyanya, ngapa nangis? Aku pengen kau dapat mencatat aku sebagai orang yang cinta kepada Allah atau orang yang mencintai orang yang mencintai Allah. Ya sudah, karena dia nangis, jawabnya emang serius, bukan main-main. Ya bukan dia hanya catat-catatan orang yang menjadi orang pilih. Bagaimana diceritakan orang yang masuk lagi pasar Tarim, dia lihat orang yang lagi nyatet-nyatet itu di pasar nyatet-nyatet. Oh ini mungkin nanya namanya, ditanya siapa namanya. Ini ditanyanya, yang nanya ini wong soleh juga. Kau nyatet apa? Aku nyatet para wali-walinya Allah. Berarti dia tahu wong yang wali-walinya Allah itu di pasar itu. Di pasar ini tempat yang tidak baik, tempat yang tidak disukai oleh Allah. Tapi ada wong wali, banyak di situ catatnya. Kalau kita di sini, mungkin di Indonesia kan seperti ini. Walinya Allah di pasar. Ini di pasar, di Hadramaut, pasar masih banyak wali-walinya Allah. Hanya tolong kau jengok, nama aku ada dah di catatan kau. Ada jengok, ada katik nama kau. Ya. Nah, seperti itulah. Akhirnya malamnya pemuda yang tadi, Abul Faraj Al-Hamdani tadi, masuk kota Basrah tadi, akhirnya malamnya dia malamnya dia pulang ke rumah, sebelum tidur dia mendapatkan suara, ya Abul Faraj, wahai Abul Faraj, ya, innallaha qad ghafara. Sungguhnya Allah SWT menghapuskan dosa-dosamu. Kenapa Allah menghapuskan dosaku? Ya, biqaulika, dengan ucapanmu tadi, ya wahai pemuda, masukkan aku sebagai orang yang pencinta Allah atau pencinta orang yang mencintai Allah. Jadi kalau orang sudah ibadah, orang yang gemar ibadah, orang yang gemar zikir, dan mulai dari hatinya betul-betul senang ibadah, senang zikir, maka Allah akan mencintai. Jadi bagaimanapun statusnya, kan kita masih sebagai orang-orang biasa ini. Para budak yang mana mereka sedang ibadah, sedang statusnya sebagai budak baik, dia masih menjadi berusaha selalu ibadah kepada Allah. Apalagi kita Palembang paling. Ya, budak senantiasa yang taat kepada Allah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka senantiasa ibadah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu
Itu orang yang cinta, orang yang selalu yang ibadah, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manfaatnya akan dicintai oleh hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah akan mencintai orang yang gemar ibadah, gemar taat, gemar atau orang-orang yang soleh tadi. Allah nyatakan innalladzina amanu wa amilus solihati, ya, maka orang yang gemar ibadah, orang yang beriman dan orang yang gemar ibadah kepadanya, alias apa? Ya, kalau sudah Allah cinta kepadanya, maka yang lainnya akan ikut. Allah akan berikan kabar kepada mereka-mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh Abdullah Al-Haddad bahwasanya man arafa Allah ahabba. Siapa yang kenal kepada Allah, maka dia akan cinta kepadanya. Dia akan cinta kepada Allah. Wa man ahabba atau barang siapa yang sudah kenal kepada Allah, maka dia akan taat kepada Allah. Waman ato'a istawjabal mahabbah minhu, maka barang siapa yang sudah taat kepada Allah, dia berhak atau pantas jadi orang yang dicintai oleh Allah. Makanya kita banyak-banyak kenal sama Allah, biar kita bisa taat kepada Allah. Kalau sudah taat, maka kita akan menjadi orang yang berhak mendapatkan cinta dari Allah. Ya. Makanya kita banyak-banyak baca nama-nama Allah. Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ya, wujud kita baqa itu. Sifat mustahil Allah. Sehingga kita kenal kepada Allah, maka kita bisa taat kepada Allah. Kalau sudah taat, kita pantas dan berhak menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Kalau sudah orang menjadi orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka wahwal malikul muta'fil wujud, kata beliau, ia akan menjadi orang raja di dunia ini, raja di alam. Kenapa? Dia orang yang dicintai oleh Allah. Dia adalah raja, jadi raja. Dan sesungguhnya kedudukan apa lagi yang lebih besar daripada orang yang dekat dengan Allah? Ada lagi dunia ini, di alam ini, kecuali paling besar, paling tinggi adalah orang yang dekat dengan Allah. Sayyidina Harun ar-Rasyid, raja pada saat itu, kalau dia keluar mana orang-orang tahu dia raja, dihormati, disanjung. Akhirnya dia keluar, orang melihat dan menghormatinya. Akhirnya datang Abdullah bin Mubarak lewat situ juga, barang dekat dengan dia. Manusia lebih lagi merapat kepada Abdullah bin Mubarak, sampai sendal-sendal mereka putus, sampai penuh debu pada saat itu. Kami yang marahi Abdullah bin Mubarak. Hanya istri daripada Harun ar-Rasyid ini tanya, ada apa? Kok lari ke situ? Tidak lagi mendekat kepada raja, sang raja Harun ar-Rasyid. Oh, itu ada pemuda. Dia adalah alimul Khurasan. Dia adalah orang yang alim. Jadi mau minta berkah sama dia tadi. Oh begitu. Akhirnya dia ngomong, ini adalah baru dinamakan raja. Di atas Raja Harun ar-Rasyid, melebihi daripada Raja Harun ar-Rasyid. Menunjukkan betul, orang yang taat kepada Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah, maka dia akan menjadi raja di alam semesta ini. Bisa dikatakan, diceritakan juga orang sahabat menulis pada sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Darda menulis surat dalam suatu suratnya kepada Salamah bin Mukhalad, seorang sahabat Nabi. Dia mengatakan dalam suratnya, salamun alaika, salam kepadamu, ainal abda idza amila bi ta'atillah yahabbah. Kalau seseorang hamba itu taat kepada Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Fa idza ahabbahu Allah habbabahu ila ibadih. Kalau sudah orang itu sudah dicintai oleh Allah,
maka Allah akan cintakan hambanya kepadanya. Dalam suratnya tadi. Itu kalau dia sudah taat kepada Allah, Allah akan cintai. Dan kalau dia sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan cintakan dirinya kepada hamba-hamba yang lainnya. Jadi ya kita jangan takut sebagai orang yang soleh, jangan minder jadi orang yang soleh. Ketahuilah maka Allah Subhanahu Wa Taala cintakan hamba-hamba Allah kepadanya. Fainal abda idza amila bi ma'siyatillah, sebaliknya katanya, kalau seseorang itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka abghadahullah, Allah akan murka, marah kepadanya. Fa idza abghadahullah, kalau sudah orang itu dimurkai oleh Allah, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, baghadahu ila ibadih, maka Allah akan kasih tahu, Allah akan bencikan hamba-hamba Allah kepada batu tidak senang. Apalagi manusia, hewan tidak senang, apalagi manusia tidak senang, apalagi malaikat, jin tidak senang. Kenapa? Ya orang itu tidak disukai oleh Allah, maka Allah tidak memberikan rasa benci kepada orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau seorang itu senantiasa istiqomah dalam ibadahnya, dalam zikirnya, maka dia akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari hamba-hamba Allah. Hamba Allah yang kedua oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Akhir sebutkan tapi syakratin minha walau umra sa'ah, dalam seseorang yang mabuk cinta kepada Allah, ya, walaupun sesaat daripada umurnya, daripada waktunya, ya, taral kauna abdan tayan walakal hukm, engkau akan melihat dia akan menjadi, ya, akan menjadi raja, dimuliakan di alam semesta. Apa? Karena dia hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bab-bab yang makin tinggi, ya, maka akan semakin dalam, ya, pembahasannya tentang orang yang Allah, hamba Allah. Jadi kalau kita masih, ya, cinta kepada dunia ini, maka berat kita nak ngamal itu. Hanya belajar dari sekarang kita mengetahui dan berusaha yang dicintai. Kalau masih begawe, ibadah baik. Kalau tidak begawe, tidak mungkin makan. Ini ceritanya begitu kan? Ya. Tapi kalau orang yang sudah, ya, dia sudah dekat kepada Allah, ya, dia begawe tetap bisa begawe, tetap ibadah. Walaupun dia bekerja, bahkan sebagai budaknya tadi sebenarnya bisa jadi kasih Allah. Dia jadi budak, kita hanya begawe kan? Budak yang bahasa saya saja bisa menjadi kasih Allah Subhanahu. Tidak ada masalah. Dan yang berikutnya, ya, wajah kita akan bercahaya kalau kita, ya, gemar ibadah. Bahkan kalau kita mulai dari muda, masa muda kita istiqomah dalam ibadah, semakin cepat derajat itu dapat. Dan juga sebaliknya, ya, kalau kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajah kita akan gelap, ya, hati kita akan gelap, badan kita tidak akan sehat, dan juga akan, ya, rezeki akan susah, ya, dan juga akan, ya, tidak disukai oleh makhluk-makhluk Allah. Kenapa? Ya, kita maksiat setiap hari maksiat, tidak mau berubah, tidak mau hijrah, ya, maka dia akan mendapatkan kesulitan, ya, di dunia. Dan yang berikutnya, manfaat dan hikmah daripada orang yang gemar ibadah, gemar zikir, yaitu dia akan diberikan kehidupan yang baik di dunia, apalagi di akhirat. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu." Barang siapa yang beramal soleh, amal soleh yang dawam, yang istiqomah,
salat 5 waktu tidak pernah tinggal, apalagi dia baguskan salat 5 waktunya, dia zikir setiap salatnya, dia istighfar setiap harinya, dia salawat setiap saatnya, dia mengagungkan Allah pada setiap waktunya. Ya, istiqomah dia seperti itu, ya laki maupun perempuan, maka Allah nyatakan, ya, dan dia dalam keadaan iman, penuh iman kepada Allah, maka falanuhyiyannahu hayatan, akan berikan kehidupan yang baik di dunia ini. Maksudnya apa? Kalau kita istiqomah dalam ibadah kita tadi, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia ini. Ulama mentafsirkan kehidupan yang baik di dunia ini adalah rizqul halal. Allah berikan rezeki yang halal. Ulama yang lain juga mentafsirkan kehidupan yang baik akan Allah berikan kepada orang yang takwa tadi, ya, juga adalah al-qanaah, sifat rasa cukup, ya, rasa cukup. Ya, kadang-kadang kita ada 100 juta lah masih kurang. Nasi nak air sumpah ada apa dak gawe dak acak metu. Adalah duit 100 juta. Ya. Ada lagi ada setriliun masih sumpah apa? Iya, ini kan setriliun ini pajaknya belum, mikirnya belum, pengeluarannya belum. Sumpah dia. Dalam bumi setriliun. Ya. Tapi bagi orang yang walaupun dia punya duit harta yang banyak, ya, harta yang banyak 100 juta, setriliun, dia tenang hidupnya, senang, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa birrul walidain, berinfak masjid, alhamdulillah. Dan seterusnya. Senang hatinya. Ya. Apalagi yang punya yang sederhana, hidup sederhana, senang juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Anak baik, alhamdulillah, istri baik, alhamdulillah ini. Hidupnya walaupun dia sederhana. Bahkan ada yang miskin pun dia senang hidupnya. Kenapa? Ya, bisa tidur ngorok lo, siang tidur di masjidnya sampai habis sholat zuhur, tertiduran di masjid. Itu kadang-kadang tidak baca tidur, malam tidak baca tidur. Apa? Banyak urusan, banyak pikiran. Yang tukang tadi habis gawe tadi tidur, habis asar tidur, habis capek tidur. Nah ini hidup yang nikmat kalau orang yang selalu ibadah, selalu zikir dan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang lainnya bagi orang yang suka ibadah, suka zikir dan istiqomah, ya Allah berikan jalan yang kehidupan yang baik. Tafsir yang lainnya apa? Allah berikan surga kepada. Ya, ini yang kita harapkan. Ya, bukan satu kali ibadah langsung nikmat, langsung tenang, nggak langsung bukan istiqomah. Ya, istiqomah. Kalau kita nak dapat kebaikan itu, ya, harus terus-menerus continue. Mungkin nak mendapatkan air dari tanah hanya sekali menyangkul. Nanti banyak ini. Apa? Juga berapa kali dapat banyak. Kali manjat langsung sampai. Sekali manjat sekali tulat. Jauh, iyalah Pak, masih jauh. Harus istiqomah. Ya. Yakun sudah zikir, sholat zikir dari 1000. Setiap hari zikir itu, tapi pagi dan sore langsung zikir, langsung dapat. Ya, sholat aku sudah sholat malam 10 rakaat. Ya, kapan? Malam sama. Kalau besok kalau lakukan lagi, malam besok berikutnya kalau lakukan lagi, tapi istiqomah baru akan manfaat daripada taat dan ibadah. Jadi tafsiran kehidupan yang baik Allah berikan, ya, yaitu juga adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain juga, ya, bahwasanya kehidupan yang baik itu adalah berikan kebaikan, ya, kebaikan, kesenangan di dunia. Sudah taat, Allah berikan kebaikan dunia, apalagi juga pasti kebaikan di akhir. Yang terakhir, manfaat daripada orang yang ibadah, orang yang taat, ya, buahnya itu adalah Allah akan memberikan surga. Ya. Jadi Allah berbalas itu bukan puncak, ini bukan surga sebenarnya. Puncak balasan Allah itu sebenarnya bukan surga, tapi keridhaan Allah nanti.
Itu yang kenikmatan. Ya, sehingga mereka mengatakan, aku tidak mau masuk surga kalau tidak ada Nabi Muhammad. Ketemu Nabi Muhammad. Ya, berarti surga tidak nikmat kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ketemu Nabi Muhammad. Ya, aku tidak lemak masuk surga kalau tidak ketemu Allah. Berarti surga bukan puncak, tapi keridhaan dari Allah. Surga hanya fasilitas, ya, fasilitas yang Allah berikan kalau kita istiqomah. Jadi apa? Ya balasannya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa betul demikian? Ya, karena surga itu, ya, yang mana Nabi SAW menyatakan adalah puncak kenikmatan. Ya, fasilitasnya, simbolisnya adalah puncak kenikmatan. Ya, yang di dalamnya malaikun ra'at, yang paling nikmat tidak pernah terlihat, yang paling nikmat tidak pernah terlihat, dan juga banyak. Ini adalah puncaknya. Surga terdiri dari 8 pintu. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dan setelah di atas lagi surga Firdaus adalah arasnya Allah. Tempat para malaikat itu mengelilingi tawaf seperti di Ka'bah. Mengelilingi. Ya. Itulah para malaikat memuja dan memuji Allah. Beribadah. Memuji Allah, beribadah kepada Allah SWT. Bawahnya tadi surga Firdaus. Di ulama mengatakan dari 8 pintu surga tadi, di satu pintu itu ratusan pintu-pintu dalamnya. Jadi dari 8 satu pintu itu sama juga mengatakan bahwasanya surga itu terdiri dari 100 pintu, 100 derajat, 100 tingkatan. Jadi banyak nih yang tingkatan. Jadi kalau kita gemar sedekah maka Allah akan berikan inilah keutamaan sedekah. Kalau kita jihad fisabilillah Allah akan masukkan ke dalam surga yang fisabilillah. Kalau kita orang yang ahli ibadah taat Allah bermasuk puasa Allah akan masukkan kepada spesialis kenikmatan surga. Dan juga ulama tafsir mengatakan bahwasanya surga itu terdiri sebanyak ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran ini berapa? 6.660 ayat. Jadi tingkatan surga ini 6.666 tingkat. Ini Allah berikan bagi orang-orang yang istiqomah dalam ibadahnya tadi. Makanya biar kita ini bisa hidup istiqomah, maka jangan jauh-jauh dari majlis, jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari para orang-orang saleh. Kalau kita jauh dari mereka, maka kita akan dekat, langsung diraih oleh iblis. Kenapa? Iblis itu nyari kawannya. Kalau di dalam neraka, wong yang masuk neraka tadi nyala ke iblis. Oh iblis, kau gagal kau aku masuk sini. Kau ngajak aku, kau menjerumuskan aku. Iblis siapa? Aku cuma ngajak, kau galak, sudah. Jangan nyalakan aku lagi. Nah, jadi kalau kita tidak bisa sampai kepada Allah dengan upaya maksimal kita, maka dekatilah orang yang telah sampai dan bisa istiqomah. Kenapa? Kita lemah kadang-kadang. Kita tidak bisa istiqomah. Kita dikit-dikit udah diajak orang main dulu. Tidak bisa istiqomah kita ini. Maka dekat-dekatlah orang yang istiqomah. Kalau kita belum bisa menjadi orang yang banyak berilmu, maka dekat-dekatilah orang yang belajar ilmu yang rajin. Biar kita jadi orang yang berilmu. Kenapa? Iblis itu tadi sangat kejam, sangat licik di dalam menggoda hamba-hamba Allah SWT. Dia mengatakan di hadapan Allah, la aghwiyannahum ila ajma'in ila yaumiddin. Aku akan tipu hambamu ya Allah sampai hari kiamat kaget.
Ya, kemarin sudah ceritakan tentang akan menipu atau menggoda, akan menghancurkan, menggagalkan orang yang berangkat haji. Sampai ditunggu di depan Ka'bah, depan begitu. Ini sampai orang-orang yang mau mati pun iblis masih nunggu. Oh, sebenarnya. Kau minta sama aku. Hanya pikiran iblis lu. Mak di duduk air. Ya, biar kita bisa istiqomah, dekat-dekatlah orang-orang yang majlis ilmu. Jadi gawe kita itulah. Kalau bisa setiap saat, setiap waktu kalau kita bisa nih dengan majlis ilmu, dengan dekat orang-orang soleh, gawe-gawe yang baik. Ya, kenapa? Iblis cepat dan mudahnya untuk menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Temannya tadi. Hanya kan bahwasanya orang yang masuk ke dalam surga itu adalah ahli iman, orang yang imannya bagus. Iman, watadha'afin na'im. Orang yang surga itu adalah orang yang dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Orang yang masuk surga itu mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Mengapa? Dengan amal mereka. Amal baik tadi itu. Dengan apa? Dengan akhlak yang baik tadi. Jadi kita masuk surga itu dengan amal ibadah kita yang banyak, dan juga dengan amal itu kita tidak mendapatkan diri bisa beramal kecuali dengan hidayah dan taufik dan rahmat dari Allah. Rasulullah SAW menyatakan, ya, la tadkhulul jannah. Kalian semua tidak bisa masuk surga. Ya, illa bi fadlillah. Kecuali dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga tidak masuk surga kecuali rahmat Allah?" Ya, wala ana. Ana pun saya pun tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Jadi apa? Maksudnya apa? Ya, kita masih bisa masuk surga itu dengan amal, dan kita tidak bisa beramal kecuali mendapatkan rahmat dari Allah, taufik dari Allah. Ya. Kan udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah dalam surga dengan apa dari amalan-amalan kalian. Ya. Jadi kalau kita belum banyak mengamalkan sunnah, kalau kita belum banyak melakukan ibadah, ya, kalau kita belum banyak berzikir, kalau kita belum banyak bersalawat, kalau kita belum banyak istighfar, kalau kita belum banyak melakukan amal-amal soleh, maka jangan harap kita bakal masuk surga. Kalau kita hitung sendiri, ya, hasibu anfusakum kata Nabi. Hitunglah diri kita, hisaplah diri kita dari banyak atau tidak beramal. Kalau hitung per hari kita, hari ini banyak tak? Kalau hari ini tidak banyak, maka cak mana? Kalau ke depannya, kemarin banyak tak? Kemarin apalagi tak banyak lagi. Nah, cak mana ke depan? Kemarin dulu gimana? Banyak tak? Kemarin dulu tambah lagi, tambah jauh lagi. Cak mana ke depannya? Di akhirat itu, ya perlu di dalam di saat sakaratul maut perlu dengan amal, perlu dengan rahmat Allah. Tatkala dalam kubur perlu dengan amal, perlu dengan rahmat Allah. Ya, tatkala kita menunggu di alam barzah perlu dengan amal, perlu dengan bacaan Quran. Sedangkan kita tidak pernah baca Quran, jarang baca Quran. Di dalam barzah perlu dengan amal, perlu dengan istighfar, ya, perlu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantian kita makanan di sana bukan makan nasi, bukan makan lain, tapi makan dengan amal ibadah yang kita lakukan, ya, yang kita beramal di dunia ini sehingga akan menghasilkan makan minum secara rohani. Tak mana kalau kita sedikit amal, ya, amal kita paling banyak cuma 8 rakaat di salat kita tarawih. Ada yang 20 rakaat sekali salat tarawih. Ya, sudah 8, sudah tarawih milih yang 8 tahun sekali pula. Ya, ngaji kita, ya pacak dihitung. Salawat istighfar kita, salawat kita, gimana? Gimana kita mau berharap surganya Allah Subhanahu. Sudah kita, ya, masuk ke dalam alam kubur, nah, maka kita akan baru merasakan bagaimana manfaat amal ibadah. Dan kemudian tatkala dibangkitkan dari alam kubur, ya, kita akan dikumpulkan
pada mahsyar, akan dihisab, akan melalui siratal mustaqim. Amal apa yang menjadi andalan kita? Kita sudah berinfak belum? Kita sudah membantu orang belum? Kita berwalidain belum? Kita berbuat baik belum kepada orang? Kita sudah minta maaf belum? Kita sudah memaafkan orang apa belum? Ini baru kita. Baru kita. Mana dengan istri? Mana dengan anak-anak? Padahal mereka nanti akan menarik kita. Akan menarik kita tidak mengajarkan mereka ngaji. Akan minta tanggungjawab diserahkan kepada kita kalau kita tidak mengajak kebaikan. Ini di akhir. Ya, ajarkan mereka, didik mereka. Kalau sudah kita lepas tanggung jawab. Ya. Kalau di hadapan Allah, Allah Maha tahu kata anaknya apa dia tidak ngajar ngaji. Apakah sudah ngajar ngaji? Salah kau dewek. Yang kita sudah. Apalagi mereka bisa pintar ngaji, bisa pintar sholat, pintar ibadah, pintar zikir. Pahala kita dapat kita lebih cepat masuk surga. Jadi anak itu, keluarga itu bisa menyebabkan kita baik atau ya, mudah-mudahan majlis seperti ini dan majlis-majlis yang lainnya yang mengantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita, mengingatkan kita dan juga menakuti diri kita yang lalai dari ibadah, lalai dari zikir, yang mengingatkan kembali kita akan perihal akhirat, perihal alam kubur, perihal alam barzah, perihal siratal mustaqim, ya perihal ini dan itu sehingga kita betul-betul ya kita bersedih di dunia ini, menangis di dunia ini. Karena apa kata Nabi, orang yang menangis di dunia ini senyum nanti di akhirat. Menangis ya Allah, maafkan aku ya Allah. Amal itu sedikit ya Allah. Ya Allah, aku tanggung jawab mau anak-anak. Dia akan memperbaiki. Nangis di dunia ini sedih. Bahwa di akhirat dia akan senyum. Tapi orang yang senang ya tawa-tawa di dunia ini, ya, dia tidak ngajari anaknya, dia tidak beramal, dia tidak ini, tidak muhasabah, nanti di akhirat dia akan menang. Ya, ya, jangan sampai kita mati orang yang di dunia ini menangisi kita, dan karena betul-betul kita pun menangis. Jadi orang yang tatkala kita mati, kita wafat, orang bersedih, kita senang. Kita senang. Ya. Tidak pernah kita jihad belum. Tidak pernah kita ngaji yang banyak belum. Tidak pernah kita sholat malam yang banyak belum. Tidak pernah kita menyenangkan hati Nabi belum. Tidak pernah kita puasa yang ikhlas belum. Tidak pernah kita umroh haji yang baik belum. Haji yang baik belum. Ya belum, maka manfaatkanlah kehidupan di dunia ini sebelum itu semua berlewat. Dunia, kalau sudah di dunia bisa ditunda, urusan dunia bisa ditunda dan bisa diakhirkan. Tapi kalau urusan akhirat, kalau kita tidak pernah salawat kepada Nabi, pernah istighfar, taubat, tidak pernah beramal yang banyak, maka rugi. Allah Ta'ala senantiasa berikan taufiknya kepada kita, rahmatnya kepada kita, lalu diingatkan dalam kebaikan, diingatkan dalam ketaatan. Kalau kita lagi susah, tatkala kita lagi sedih, Allah SWT hibur kita dengan kenikmatan, kebaikan darinya. Kalau kita senang, kita diingatkan oleh Allah. Kesenangan itu sementara. Kalau kita sudah meranjak umur yang dewasa, tambah mantap iman kita, tambah dikuatkan oleh Allah SWT. Kalau umur kita sudah tua, tambah diberikan istiqomah, kita selalu diingatkan dengan kematian. Kalau kita pun sudah sakaratul maut, kita pun dibantu oleh Allah SWT. Orang yang paling banyak kita seperti di dunia, kita salam dan salawat kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sakaratul maut akan datang
di alam kubur, di alam barzah akan datang kepada kita. Saat di padang mahsyar akan datang kepada kita. Bagaimana kalau kita tidak pernah salawat kepada Nabi? Nah, banyak beramal, tidak pernah banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sama bahwasanya perintah untuk salawat itu bukan kau perintah untuk baca salawat, tapi perintahnya adalah perbanyak baca salawat. Bukan perintah untuk salawat saja, tapi perintahnya adalah perbanyak kau baca. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Banyak Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita banyak bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka al-Karim, al-Hadramut, mereka senantiasa bertawassul kepada para ulama-ulama di Zambal. Ini kita diajarkan untuk kenal dengan para ulama sehingga mereka kita jadikan tawassul kita antara kita menuju kepada Allah. Doa-doa kita diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Mereka telah mendahulu kita, mereka sudah menghadap kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Tawassul dengan nama-nama mereka yang mulia sehingga doa-doa kita dijabah. Karena kalau kita tidak banyak kenal kepada mereka, bagaimana kita nak tawassul kepada mereka? Belum kita berakhir umur, maka kita kenal kepada orang-orang saleh, kenal kepada orang-orang para aulia Allah, kenal orang-orang yang Allah, sehingga kita bisa tawassul kepada mereka dan di akhirat kita bisa berjumpa kepada mereka insyaallah. Amin. Allahumma amin. Dan dapat sampaikan mohon maaf.